Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kegiatan kita belajar bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir pada level yang kedua bertajuk kajian Iqra'ul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Sore hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-37. Kita akan membahas Iqra' ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar serta kaidah yang ke-37 tentang huruf fa dalam bahasa Arab. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, seperti biasa kita awali kajian kita dengan murojaah terlebih dahulu materi Al-Fikri level yang pertama. Kali ini kita akan baca pada bagian doa-doa dan artinya pada halaman 10. Mari kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Allahumma inni as'aluka min
fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu karuniamu. Assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini kepadaku dan memberikannya rizki bagiku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menunjukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Saudara-saudara yang kami hormati, warahmatullahi, sedikit tambahan yang mungkin tidak ada di sini tetapi kita baca setiap tahun, yaitu doa berbuka puasa. Ada doa yang sering dibaca dan populer, yaitu doa sebelum buka puasa, Allahumma laka sumtu, dan seterusnya. Tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis tersebut hadis yang dhaif. Para ulama menyatakan bahwa hadis tersebut hadis yang dhaif. Adapun yang sahih, doa yang juga populer, sama-sama populer dengan Allahumma laka sumtu, yaitu doa dahabat wa ma'u wa batal nanti ma'uruku wa tabatal ajru insyaallah. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa doa ini dahabat wa ma'u itu dibaca setelah buka puasa. Dahabat wa ma'u wa batal nanti ma'uruku wa tabatal ajru insyaallah, dibaca setelah buka puasa. Artinya telah hilang haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insya Allah. Ini doanya sahih dan juga populer di masyarakat ya. Tapi biasanya disambung dengan doa yang pertama. Syekh Utsaimin menjelaskan, karena tidak ada doa yang sahih ketika berbuka puasa, maka ketika buka puasa kita membaca bismillah ya. Dikembalikan kepada dalil yang umum. Nabi mengatakan sambillah ketika akan makan. Nabi memberikan tuntunan sambillah, sebutlah nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Kemudian setelah buka puasa kita bisa mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Dhahabat dhama'u wa batal uruku wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah.
Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan dengan murajaah materi pada pekan lalu, yaitu i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar pada halaman 103. Kita baca ayat yang pertama dan artinya. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian kitabnya inna harfu tawkidin wa nasbin wal aslu innana ma dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna. A'tainaka fi'lun madhi mabniyun ala sukuni litisalihi bina wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru inna wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun. Al kautsara maf'ulun bihi tsanin li a'ta mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathatu. Kemudian dari ayat tersebut kita mengambil kaidah yang ke-36 tentang tasrif inna ditambah dengan dhamir. Pada ayat ini pada awal kalimat terdapat inna ditambah dengan nahnu menjadi inna, atau pada asalnya innana. Secara keseluruhan jika kita ingin menggabungkan inna dengan seluruh dhamir, maka bisa dilihat pada tabel mulai dari huwa, huma, hum sampai dengan ana, nahnu. Kita baca bersama-sama dari innahu, innahuma, innahum sampai inni, inna. Wahid, itsnan, tsalatsan. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis dengan kitab-kitab berbahasa Arab, kita dapati kata inna itu terkadang berupa salah satu bentuk dari tasrif ini. Kadang innahu, kadang innahuma, kadang innakum, kadang inna. Semuanya dipengaruhi oleh dhamir yang bersambung dengan kata inna. Ketika inna bersambung dengan anta menjadi innaka. Ketika inna bersambung dengan dhamir antum menjadi innakum. Ketika inna bersambung dengan anti menjadi innaki. Dan ini terdapat dalam Al-Quran sangat banyak. Oleh karena itu dengan mengetahui tasrif inna dalam dhamir ini, kita akan mudah bisa mengartikan beberapa kata inna yang bertemu dengan dhamir dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar pada halaman 105. Saya baca. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk memperjelas hukum-hukum tajwidnya per huruf. Faso, 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 lam syaddah kasrah, lam syaddah kasrah, fasalli, fasalli, lira, ba syaddah kasrah, ba syaddah kasrah, lirabbi, ka lirabbika, fasalli lirabbika, wa hamzatu waslin, tasqutu waslan, nun sakinah, mudharah, qabla al-ha'il, maftuha, wanha, ra sakinah, wanhar, fasalli lirabbika wanhar. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat kedua merupakan perintah. Diawali dengan kata sholli, sholli merupakan fi'il amr. Kata kerja perintah, salatlah. Perintah untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat, di antaranya sungai ataupun telaga Al-Kautsar. Perintah Allah Subhanahu wa taala meliputi dua ibadah yang merupakan ibadah yang besar, yaitu salat dan berkorban. Fasalli, maka salatlah lirabbika karena Tuhanmu dan berkorbanlah, wanhar. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah, padahal ibadah sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan khusus dua ibadah, yaitu ibadah salat, yang kedua ibadah menyembelih korban. Di antara sebabnya para ulama menjelaskan karena dua ibadah tersebut, salat dan juga berkorban, merupakan ataupun termasuk ibadah yang paling besar. Ibadah yang paling besar. Dalam ibadah salat maupun berkorban meliputi berbagai macam amalan, mulai dari amalan hati, kemudian lisan, anggota badan dan juga harta. Maka dua ibadah tersebut merupakan ibadah yang terbesar di antara hal yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat dan juga berkorban. Nah, di samping hati, lisan, anggota badan, juga hartanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Makna dari ayat ini yaitu maka ikhlaskanlah untuk Tuhanmu salatmu semuanya, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, serta sembelihlah korbanmu juga ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah ketika menyembelih korban. Makna ayat ini, maka ikhlaskanlah untuk Tuhanmu salatmu semuanya, baik salat wajib maupun salat sunnah, dan sembelihlah korban juga hanya untuk Allah, serta hanya dengan menyebut nama Allah. Ketika kita menyembelih korban, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah. Dan orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik, telah melakukan perbuatan syirik. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kata laknat itu menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar. Orang yang menyembelih
untuk selain Allah, maka dia telah berbuat dosa besar, dia telah berbuat perbuatan syirik. Kemudian ayat ini juga menjadi dalil di antara dalil dari ibadah korban yang dilakukan pada saat Idul Adha. Dan ibadah korban juga merupakan salah satu ibadah yang menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini tafsir ringkas dari ayat yang kedua. Berikutnya kita lanjutkan dengan membaca i'rab dari ayat ini. Fasalli al-fa'u harfu 'athfin litta'ibi mabniyun 'ala al-fathi salli fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfi harfil illati al-ya wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Fasalli terdiri dari dua kata fa dan salli. Fa, huruf fa merupakan huruf athaf, sama seperti huruf waw, huruf athaf sebagai penyambung ataupun penggabung di antara dua kalimat. Kemudian litta'qib menunjukkan penjelasan bagi kalimat sebelumnya. Mabni dengan fathah fa. Sholli merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, mabni dengan dihilangkannya huruf illah. Maksudnya adalah sholli itu berasal dari fi'il shalla. Ini alif. Kalau dalam Al-Quran ditulis dengan tambahan harokat seperti ini. Jadi ini bukan ya tetapi alif. Namanya alif layyinah, alif lembut, atau dalam bahasa Indonesia disebut alif bingkong. Shalla panjang kalau kita baca dalam Al-Quran. Kemudian fi'il mudhari'nya yusolli, alif berubah menjadi ya. Alif berubah menjadi ya. Alif pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari'nya berubah menjadi huruf ya. Makanya di sini alifnya ditulis dengan huruf ya. Namanya alif layyinah atau alif lembut, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut alif bingkok atau alif bingkong. Kemudian ketika berubah menjadi fi'il amr, kata kerja perintah, bentuknya menjadi sholli. Huruf ya-nya hilang. Huruf ya-nya hilang. Yusolli menjadi sholli. Oleh karena itu di sini dikatakan mabniyun ala hadfi harfil illati al-ya. Sholli merupakan fi'il amr mabni dengan dihilangkannya huruf illah, yaitu huruf ya. Nanti ada pembahasan sendiri tentang huruf illah. Illah artinya penyakit. Jadi di sini ya dijelaskan Arabnya kenapa di situ disebutkan mabni dengan dihilangkannya huruf illah atau ya. Asalnya ini, asalnya dari fi'il mudhari ada ya-nya. Ketika menjadi fi'il amr maka ya-nya hilang. Itulah yang dimaksud dengan hadfi harfil illah, dihapuskan huruf illah. Kemudian berikutnya wal fa'ilu, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta, dhamir yang tersembunyi apabila ditambahkan yaitu anta. Fasalli anta, maka salatlah kamu. Dan dhamir mustatir dalam bahasa Arab dalam fi'il hanya ada, dalam fi'il amr hanya ada satu, yaitu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Berikutnya li rabbika, Allamu harfu jarrin mabniyun 'alal kasri Rabbi ismun majrurun billahi wa 'alamatu jarrihi
وعلامة جره al-kasratu الكسرة wa huwa mudhaf, وهو مضاف al-kafu الكاف dhamirun muttasilun ضمير مستتر mabniyun 'ala al-fathi مبني على الفتح fi mahalli jarrin في محل جر mudhafun ilaihi. مضاف إليه. Li rabbika terdiri dari 3 kata, li, rabbi, dan ka. Li yaitu huruf lam merupakan huruf jar mabni dengan kasrah li. Rabbi merupakan isim majrur disebabkan oleh huruf jar lam. Tanda jarnya yaitu kasrah tetapi tidak ditanwin karena juga sebagai mudhaf. Sedangkan huruf kaf merupakan dhamir muttasil mabni dengan fathah menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Wanhar وانحر al-wawu الواو harfu 'athfin حرف عطف mabniyun 'ala al-fathi. مبني على الفتح. Inhar انحر fi'lu amrin فعل أمر mabniyun 'ala as-sukuni مبني على السكون. wal fa'ilu والفاعل dhamirun mustatirun ضمير مستتر taqdiruhu anta. تقديره أنت. Wanhar terdiri dari 2 kata wa dan inhar. Wa merupakan al-waw merupakan huruf athaf mabni dengan fathah, sedangkan inhar merupakan fi'il amr mabni dengan sukun inhar. Sedangkan fa'ilnya merupakan yaitu dhamir mustatir takdirnya anta. Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-37 tentang huruf fa. Pada ayat ini diawali dengan huruf fa, yang mana huruf fa dalam bahasa Arab memiliki banyak makna dan fungsi. Huruf fa dalam bahasa Arab memiliki banyak dan fungsi. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab ya. Huruf wa ya, ada banyak macamnya. Ma juga banyak macamnya, man juga banyak macamnya, fa juga begitu ya. Ada beberapa macam makna dan fungsinya dalam bahasa Arab. Halaman 106. Dalam kaidah ini, dalam pelajaran yang akan kita bahas, yang kita pelajari hanya 2. Yang kita pelajari hanya 2, yaitu yang pertama fa sebagai huruf athaf ataupun penghubung, dan yang kedua huruf fa sebagai fa istinafiyah. Istinafiyah artinya permulaan. Istinafiyah artinya permulaan. Huruf athaf, fa sebagai huruf athaf sebagai penghubung, menandakan urutan ataupun penjelasan kalimat sebelumnya. Menandakan urutan atau penjelasan kalimat sebelumnya, atau dalam bahasa Arab disebut harfu 'athfin yufidu tartibi wa ta'qibi. Huruf athaf yang berfungsi sebagai penanda urutan. Tartib artinya urutan. Sudah jadi bahasa kita ya, tartib, tertib, ya, urut. Tartib artinya dalam bahasa Arab urut. Tartibun urut. Tertib. Kalau dalam bahasa kita tata tertib ya, masuk maknanya berkaitan dengan peraturan. Tertib sesuai dengan peraturan. Tetapi makna aslinya urut. Tartib itu artinya urut. Ya. Sedangkan ta'qib artinya menjelaskan kalimat sebelumnya. Contoh untuk fungsi yang pertama ini, kalimat ja'a ziyadun fa khalidun. Ja'a ziyadun fa khalidun. Ziyad datang kemudian Khalid. Arti dari fa dalam kalimat ini kemudian, sama seperti kata thumma. Ja'a ziyadun thumma Khalidun. Ziyad datang kemudian Khalid. Ini makna yang pertama. Fa yang menyatakan tartib ataupun urutan. Maka kalau kita biasanya mengenal fa itu hanya satu arti, artinya maka. Mau bagaimanapun kalau ketemu fa mesti diartikan maka. Maka ini termasuk yang keliru ya.
Karena fa itu terkadang berarti tartib, urutan, artinya bukan maka tetapi kemudian. Meskipun ada dalam beberapa ayat para ulama berpendapat, ya. Meskipun dalam beberapa tempat dalam ayat para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu fa-nya fa tartib yang menunjukkan urutan, tetapi ulama yang lain menyatakan tidak. Ini fa istinafiyah, ya, pada bagian yang kedua. Apa itu fa istinafiyah? Al-faul istinafiyatu, fa istinafiyah artinya fa yang menandakan kalimat baru, tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya secara nahwu shorof. Ya, secara nahwu shorof tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Bukan tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya dalam hal nahwu shorof. Ya, fa'il, maf'ul dan sebagainya tidak ada. Ini yang dimaksud dengan kalimat baru. Tetapi secara makna, ya, ada secara nahwu, ada secara makna. Secara nahwu tidak ada hubungannya, tetapi secara makna masih ada hubungannya, masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, baik sebagai penjelas atau sebagai alasan maupun tujuan. Contohnya pada kalimat namat kullabu fala yastayqidun. Di situ ada kesalahan harokat, ya. Pada fala di situ ada dua harokat, fathah dan kasrah. Yang kasrah itu bisa dihilangkan, yang dicoret. Yang betul yang fathah fala. Kemudian yastayqidun di situ juga ada kesalahan harokat pada huruf ya. Huruf ya harusnya sukun, ya, tapi di situ tertulis dhamma, maka bisa diganti, ya, bukan dhamma tetapi sukun, bukan dhamma tapi sukun. Namat kullabu fala yastayqidun. Para murid tidur maka mereka tidak bangun. Fa di sini sebagai fa istinafiyah, tidak ada hubungannya dengan kata sebelumnya secara nahwu shorof, ya. Tidak ada hubungannya dengan kata atau kalimat sebelumnya secara nahwu shorof, tetapi masih ada hubungan secara makna yang pada contoh ini fungsinya sebagai penjelas. Para murid tidur maka mereka tidak bangun, hanya sebagai penjelas saja. Mereka betul-betul tidur. Kemudian contoh yang lainnya misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 190, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua orang tua yang meminta berdoa kepada Allah supaya diberi anak yang saleh, anak yang baik, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak yang baik, anak yang saleh, maka keduanya justru malah berbuat syirik. Mereka lebih mencintai anak tersebut daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik. Maka pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini termasuk pada pembahasan syirik mahabbah, dan ini syirik besar. Mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah, ini termasuk syirik besar. Mencintai anak yang melebihi cintanya kepada Allah, mencintai harta melebihi cintanya kepada Allah, dan seterusnya. Ini merupakan syirik besar, dibahas oleh para ulama. Termasuk syirik besar syirik mahabbah, mencintai selain Allah melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pada ayat ini terdapat huruf fa, yaitu pada kalimat fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, yang mana fa dalam ayat ini merupakan fa istinafiyah, fa yang menandakan kalimat baru. Tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya secara nahwu shorof. Akan tapi secara makna ada, ya, sebagai alasan, tujuan ataupun penjelas. Ini dua macam fa yang kita pelajari. Ada fa
sebagai huruf athof yang menunjukkan makna urutan, sedangkan yang kedua fa istinafiyah yang menunjukkan kalimat baru, tidak ada hubungannya secara nahwu dan sorof dengan kalimat sebelumnya, tetapi masih ada kaitannya dalam hal makna sebagai penjelas ataupun sebagai alasan maupun tujuan. Ya. Maka fa terkadang diartikan kemudian, terkadang diartikan dengan kata maka. Waalaikumsalam. Kemudian di situ ada keterangan tambahan, terkadang dalam i'rab ada perbedaan di antara para ulama dalam menentukan jenis huruf fa dalam sebuah ayat. Termasuk dalam ayat ini, dalam surat Al-Kautsar ini, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fa sebagai huruf athof dan ada yang berpendapat sebagai fa istinafiyah. Akan tapi perbedaan seperti ini bukan perbedaan yang mencolok atau saling berlawanan, bahkan saling mendekati atau berhubungan sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kita perhatikan secara makna, kemudian menunjukkan urutan, kemudian maka yang menunjukkan kalimat baru. Kalau kita perhatikan keduanya sama-sama menunjukkan hal yang terjadi setelah atau yang kedua, hal yang terjadi kemudian setelahnya. Maka itu biasanya juga diawali dengan kalimat sebelumnya, kemudian itu juga ya, jelas diawali dengan sesuatu sebelumnya. Maka secara makna baik kemudian ataupun maka ini tidak begitu mencolok perbedaannya. Maka memang ya, para ulama berbeda pendapat ketika menentukan fa dalam sebuah ayat. Terkadang ada yang berpendapat fa tersebut fa yang berfungsi atau menunjukkan urutan fa atau. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat lain, fa dalam ayat tersebut, ayat yang sama, bukan fa athof tetapi fa sebagai fa istinafiyah. Namun sekali lagi perbedaan tersebut ya tidak begitu berbeda, artinya tidak begitu mencolok, karena masing-masing memiliki makna yang hampir sama, menunjukkan makna setelah, baik kemudian maupun maka. Dan kita juga bisa mengambil faedah bahwa perbedaan seperti ini, ya perbedaan dalam masalah cabang, masalah yang masih bisa bukan hal yang pokok, maka dalam hal ini tidak perlu menyebabkan pertikaian, apalagi sampai pembunuhan. Ya, tidak perlu mengakibatkan perselisihan, percecokan, apalagi sampai pembunuhan. Dan seperti ini kadang terjadi. Ya, misalnya dalam sholat yang satu telunjuknya digerak-gerakkan, yang satu tidak. Hadis tersebut, ya, setahu kami itu juga ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, yang satu lagi mengatakan hadisnya dhaif. Pendapat yang saling bertentangan. Tetapi ya, kita pahami bahwa hal tersebut bukan dalam masalah pokok, ya, bukan masalah pokok. Maka tentunya dan hal seperti ini kita harus berlapang dada, harus bersabar menerima perbedaan, tidak boleh yang memaksakan pendapat ataupun ya apalagi sampai berselisih, bertengkar, ya, memutuskan silaturahim dan sebagainya, apalagi sampai membunuh. Ini termasuk hal yang tercela. Ya, para ulama saja memberikan contoh bagaimana mereka menghormati satu sama lain dalam hal perbedaan. Ya, yang paling terkenal dan yang paling berkesan itu diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad, sama-sama imam besar ya, antara guru dan murid. Diketahui bersama bahwa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan yang besar dalam hal fikih. Akan tapi ya, keduanya saling menghormati, ya, tidak ada ceritanya pertengkaran antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tidak ada. Ya, meskipun mereka memiliki perbedaan yang besar. Ya. Dan terkadang salah satu mengalah kepada sebagian yang lain untuk menjaga persatuan dan persatuan di kalangan kaum muslimin, dan itu yang lebih penting. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, sampai di sini pelajaran kita. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau ayat alif bengkong itu, yeah. Yusoli, kalau misalnya di Wakoban itu sholat itu dibaca apa Ustaz misalnya? Yang mana Pak? Yang sholat apa yang sholat? Sholat. Yang sholat. Kalau yang sholat ini dia matobi'i. Jadi ketika dan ini termasuk matobi'i yang dibaca kapanpun. Ketika berhenti tetap panjang.
Ya. Utuh ya Ustaz. Ketika wasol terus juga sama. Jadi sama saja mau berhenti mau wakof tetap dibaca 2 harakat. Sholat misalnya dalam surat Al-A'la wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau mau terus wa dzakara asma rabbih fasalla bal tusiruna dan seterusnya tetap panjang 2 harakat. Karena motopi ya. Ya. Jadi dia termasuk matobihi. Di sini yang dianggap adalah alif ya. Jadi bukan ya. Ya-nya ini hanya sebagai bentuk saja karena di situ merupakan alif layyinah, alif lembut atau alif bengkok. Ya. Yang dia asalnya alif layyinah itu asalnya waw atau ya. Bisa waw bisa ya. Kalau yang asalnya waw contohnya ini. Da'a yad'u. Yad'u. Di sini alif, kemudian di sini berubah menjadi waw. Ya. Ini semuanya termasuk alif layyinah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqomah di dalam belajar ilmu agama, termasuk di antaranya pelajaran kita belajar bahasa Arab ya, setiap pertemuan 1 ayat dan 1 kaidah beserta i'rabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini ya. Dari 100 kaidah kita sudah sampai kaidah ke 37, berarti masih ada 63 kaidah ya. Kita masih semoga diberi kesabaran untuk melanjutkan sampai finish 63 kaidah lagi. Kemudian dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.